Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Eka Sevendriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit hati dan obatnya. Seperti yang kalian ketahui, penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang timbul di dalam diri manusia sehingga menyebabkan hati tidak enak, gelisah maupun was-was. Dalam perspektif Islam, penyakit hati lebih sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku yang tercela atau yang disebut dengan al-akhlak al-masmuah, yang dimana dalam Islam penyakit hati lebih kepada kerusakan pandangan seseorang terhadap realita atau kebenaran yang ada di hadapannya. Adapun beberapa penyakit hati sebagai berikut. 1. Sombong. Secara terminologis, sombong adalah perilaku dan atau sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia sangat membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong, walau hanya seberat biji sawi. Yang termasuk bagian sombong yaitu jika engkau merasa engkau lebih salih dibanding yang lain. Ada sebuah kisah yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman. Suatu hari ada seorang ahli ibadah berpapasan dengan sang ahli maksiat. Lalu sang ahli ibadah ini memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat sang ahli maksiat seperti itu. Lalu sang ahli maksiat menundukkan wajahnya, merasa malu, merasa rendah di hadapan sang ahli ibadah. Lalu apa yang terjadi? Allah merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah melaknat sang ahli ibadah karena merasa paling suci dan merendahkan orang yang berbuat maksiat, padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengki. Dalam bahasa Arab, dengki disebut hasad, yang dimana dengki adalah perasaan seseorang yang timbul setelah melihat apa yang tidak dimilikinya tetapi dimiliki oleh orang lain, dan menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang lain tersebut didapatkan dari hal yang tak wajar. Menurut Imam Al-Ghazali, dengki adalah membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain dan ingin agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Yang ketiga, kufur. Kufur menurut bahasa berarti menutupi. Kufur adalah kata sifat dari kafir. Jadi kafir itu orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakannya. Yang keempat, riya. Riya diambil dari kata ar-ru'yah, yang dimana riya adalah memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. Yang terakhir, gibah. Menurut Imam Al-Ghazali, gibah adalah menuturkan perkataan yang bersangkutan dengan orang lain, yang dimana jika perkataan itu sampai kepada orang lain, ia tidak menyukainya. Adapun gejala dan ciri-ciri penyakit hati yaitu suka mengeluh. Mengeluh dalam artian adalah ketidakpuasan hati dalam menerima apa yang didapatkan manusia tersebut daripada dibanding dengan apa yang diusahakan oleh orang tersebut. Kedua, tidak bersyukur. Ketiga, kebencian terhadap seseorang, dan lain-lain. Adapun obat-obat penyakit hati. Segala penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada obatnya. Begitu pula dengan penyakit hati. Penyakit hati dapat dicegah dan diobati dengan cara berikut. 1. Membaca Al-Quran. Obat penyakit hati yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali menjadi penawar bagi mereka yang beriman. Jadi untuk mencegah penyakit hati, yuk kita perbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga memaknai dan kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat dan yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang salih. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus bersahabat dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dengan melihat wajahnya saja kita merasa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi pasti akan kecipratan wanginya, dan siapapun yang berteman dengan pandai besi pasti akan kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung kepada siapa ia bergaul. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.